2020, ternyata sampai triwulan 1 2020, beberapa perusahaan publik masih mampu menghasilkan profit yang besar. Tentu saja akan ada sanggahan, karena dampak pandemi baru bisa terlihat di triwulan 2 2020. Namun, bukankah laporan laba rugi merupakan tarikan periode Januari sampai Desember? Jika beberapa perusahaan masih bisa menghasilkan profit di triwulan 1, setidaknya itu membantu mereka untuk menghasilkan kinerja tahunan yang lebih baik. Meskipun kemungkinan besar tidak akan sebaik tahun sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan melihat 8 saham publik yang menghasilkan profit terbesar se-Indonesia. Dan sebagai informasi, mayoritas data diambil dari RTI Bisnis, sehingga tentu Anda harus melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan data yang ditampilkan. Posisi ke-8, PT Gudang Garam atau GGRM. Saham ini menghasilkan profit sebesar 2,45 T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 9,8 T. Dari IPS yang dihasilkan, saham ini cukup stabil, bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 27,26 T, aset 76,83 T, liability 23,45 T, equity 53,38 T, cash flow 13,71 T, operating profit 3,24 T, dan net profit 2,45 T. Di posisi ke-7, PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini menghasilkan profit sebesar 3,32 T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 13,28 T. Dari IPS yang dihasilkan, saham ini cukup stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 23,69 T, aset 63,30 T, liability 24,23 T, equity 39,07 T, cash flow 4,92 T, operating profit 3,95 T, dan net profit 3,32 T. Di posisi ke-6, PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Saham ini menghasilkan profit sebesar 4,25 T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 17 T. Dari IPS yang dihasilkan, saham ini cukup stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Terlihat dari tahun 2017 sampai 2020, IPS yang dihasilkan terus meningkat. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 17,37 T, aset 868,45 T, liability 758,61 T, equity 107,48 T, cash flow 28,78 T, operating profit 4,30 T, dan net profit 4,25 T. Di posisi kelima, PT Astra International atau ASII. Saham ini menghasilkan profit sebesar 4,81 T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 19,24 T. Dari IPS kan, saham ini cukup stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 54 T, aset 366,74 T, liability 170,84 T, equity 154,58 T, cash flow 7,83 T, operating profit 5,73 T, dan net profit 4,81 T. Di posisi keempat, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini menghasilkan profit sebesar 5,86 T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 23,44 T. Dari IPS yang dihasilkan,
Saham ini sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Namun, sejak tahun 2018 ke 2020 terus mengalami peningkatan. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 34,19T, aset 241,91T, liability 115,37T, equity 106,45T, cash flow 17,60T, operating profit 13,48T, dan net profit 5,86T. Di posisi ketiga, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saham ini menghasilkan profit sebesar 6,58T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 26,32T. Dari EPS yang dihasilkan, saham ini cukup stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 22,72T, aset 972,93T, liability 801,22T, equity 171,61T, cash flow 20,63T, operating profit 7,93T, dan net profit 6,58T. Di posisi kedua, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini menghasilkan profit sebesar 7,92T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 31,68T. Dari EPS yang dihasilkan, ada keanehan untuk EPS tahun 2019 jika dibanding tahun 2018 dan 2017. Mungkin saja akibat stock split yang pernah dilakukan. Untuk itu, sebaiknya Anda menghitung kembali EPS berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 30,68T, aset 1320,04T, liability 1142,60T, equity 173,51T, cash flow 34T, operating profit 8,99T, dan net profit 7,92T. Di posisi pertama, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini menghasilkan profit terbesar sebanyak 8,16T sampai Maret 2020. Jika disetahunkan, net income sampai Desember mungkin bisa mencapai 32,64T. Dari EPS yang dihasilkan, saham ini cukup stabil bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Terlihat dari tahun 2017 sampai 2020, EPS yang dihasilkan terus meningkat. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas tentang kinerja keuangannya. Ini merupakan ringkasan fundamental yang dimiliki perusahaan. Sales 38,63T, aset 1358,98T, liability 1179,34T, equity 177,26T, cash flow minus 46,61T, operating profit 8,85T, dan net profit 8,16T. Demikianlah 8 saham paling profit sampai dengan triwulan 1 2020. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Thank you.